Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Kita sampai kepada sifat azan. Kemarin kita masuk tentang adab atau keutamaan azan. Sekarang kita masuk ke sifat azan. Ini salah satu azan itu salah satu syariat yang didapat dari hasil mimpi. Nah, saat Nabi SAW bermusyawarah dengan sahabat untuk menentukan bagaimana cara memanggil orang untuk sholat, terjadi beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan dengan lonceng, tapi Nabi tidak mau. Ada yang dengan trompet, tapi juga Nabi tidak mau karena menyerupai Yahudi dan Nasrani. Sampai akhirnya seorang sahabat bernama Abdullah bin Zabir, dia mimpi seseorang mengajarinya lafaz azan. Lalu dia menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, ya sudah, yang kau dapat dalam mimpi itu yang kita pakai. Akhirnya terjadilah lafaz azan yang biasa kita dengar sehari-hari. Jadi itu dari mimpi. Azan itu bukan, lafaz azan bukan dari Jibril ke Nabi Muhammad, enggak. Tapi dari Jibril ke sahabat Nabi Abdullah bin Zabir ya, bukan Zubair, Zabir, dari beliau langsung diterima oleh Rasulullah SAW yang selama ini kita dengar lafaz azannya. Baik, sifat azannya kata Imam Nawawi, alam anna alfadhahu masyhuratun. Lafaz azan itu sudah masyhur, sudah mutawatir. Tidak boleh kita rubah-rubah lagi, Pak. Karena lafaz azan itu dari Nabi, dari Abdullah bin Zabir, dari Nabi, dari Bilal terus ke bawah, itu jangan lagi dirubah-rubah. Tidak ada perbedaan di antara kaum muslimin tentang lafaz azan tersebut. Kecuali ada beberapa perbedaan dari kaum Syiah. Syiah Zaidiyah itu dalam azannya ditambah hayya ala khairil amal. Nah, Syiah Zaidiyah itu satu sekte Syiah yang ada di Yaman, tapi tidak mengkafirkan sahabat, tetap mencintai dan menghormati sahabat. Yang sekarang lagi perang lawan Israel, Houthi, kalau di koran namanya Houthi. Nah, itu Syiah Zaidiyah, itu tidak mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Hanya dia mengatakan Ali bin Abi Thalib seharusnya lebih berhak menjadi khalifah. Tetapi nggak apa-apa katanya. Kalaupun Abu Bakar Siddiq jadi khalifah juga tidak apa-apa, tetap sah. Ulama dari Syiah Zaidiyah ini banyak Pak kitabnya dipakai. Di Indonesia termasuk Imam Syaukani. Nah, itu kalau di Gontor dibahas itu. Bidayatul Mujtahid, Syaukani, kemudian Imam As-Sunani, kitab Subulus Salam. Itu dia akidahnya tidak melenceng sebetulnya. Lain dengan Syiah yang ada di Iran. Nah, itu kacau. Itu kalau di Iran, Syiah Isna Asy'ariyah atau Isa Imamiyah, itu kacau Pak. Itu mengkafirkan sahabat. Nah, Syiah yang ada di Indonesia ini, sayangnya Syiahnya Syiah Iran. Makanya hati-hati kita dengan Syiah yang ada di Indonesia ini. Itu Syiahnya Syiah Iran, bukan Syiah Zaidiyah yang ada di Yaman. Kalau Syiah yang ada di Yaman itu Houthi, itu tidak mengkafirkan sahabat Nabi. Nah, itu dia azannya ada hayya ala khairil amal gitu. Kita kan hayya alal falah, dia hayya ala khairil amal. Bedanya di situ aja. Tapi ada perbedaan dari segi sifatnya. Pertama tarji'. Tarji' itu
ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tarji itu disunahkan bagi si muazzin sebelum mengeraskan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Sunahkan bagi dia membaca pelan dulu untuk dirinya sendiri dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu Pak, itu sunnah bagi si muazzinnya melakukan yang namanya tarji', yaitu membaca sendiri dulu, cukup dia aja yang dengar, khusus pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah sama lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian juga disunahkan yang kedua tathwib. Tathwib itu khusus di sholat subuh kita ucapkan as-salatu khairum minan naum. Itu aja yang bedanya atau yang disunahkannya. Yang lainnya tidak ada perbedaannya. Baik. Kemudian lafaz azan itu masna-masna, dua kali. Kecuali lafaz yang terakhir la ilaha illallah hanya satu kali. Lain halnya dengan iqamah. Kalau iqamah itu lafaznya cuma satu kali, cuma ditambahkan qad qamatis shalah. Baik. Lanjutnya juga di sini sebutkan yustahabbu tartilul adzan wa rafus saut. Disunahkan azan itu jangan terburu-buru, tartil, baca santai saja, kemudian diangkat suara. Lain dengan iqamat tidak disunahkan melagu-lagu, tapi iqamat itu sifatnya idraj. Lancar Allah wa syadalillah jangan seperti itu. Tapi kalau azan mendayu-dayu, karena memang azan digunakan untuk kita memanggil orang sholat, sehingga jangan terlalu cepat. Kecuali ada yang mengecualikan ketika azan maghrib jangan terlalu panjang lagunya, karena waktu maghrib singkat. Ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Kemudian disunahkan an yakunal muadzinu hasanus saut, thiqah ma'munan khabiran bil waqti mutabarri'an. Sunahkan bagi si muazzin, pertama dia itu suaranya bagus. Bagus di sini ya, suaranya lantang. Kemudian dia orang yang terpercaya, yang tahu tentang waktu. Itu penting, Pak. Tentang waktu dia juga orang yang ngerti tentang masuknya waktu. Yang berikutnya dia mutabarri'an. Mutabarri'an ini gratis, sukarelawan, tidak dibayar. Nah, itu sunnahnya. Kalaupun mau dibayar nggak masalah, tapi sebaiknya adalah dia itu mutabarri'an, atau dia benar-benar dalam keadaan tidak mau dibayar. Karena kita sudah bahas pertemuan bulan lalu fadilah atau keutamaan orang yang melakukan azan seperti itu. Dan disunahkan juga ketika azan di tempat yang tinggi dan menghadap kiblat, dan juga disunahkan dalam keadaan suci. Seandainya tidak bersuci pun tidak ada masalah, tapi sunahkan dia dalam keadaan bersuci. Kemudian azan itu tidak disyariatkan illa li shalawatil khams. Azan itu tidak disyariatkan kecuali untuk sholat 5 waktu. As-subhi wal zuhri wal asri wal maghrib wal isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sawa'un fihal al-hadir wal faitah. Apakah itu sholatnya tepat waktu atau lewat yang sudah terlewat. Seandainya kita juga sudah terlewat sholatnya, tetap disunahkan kita melakukan, dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan tetap melakukan itu adalah azan. Walaupun sholat sendirian atau sawa'un man shalla wahdahu aw fi jama'atin. Mau sholat sendirian atau berjamaah, sunnah kita melakukan yang namanya azan. Kalau kita sendirian misalnya ya azan aja sendiri, nggak usah terlalu perkuat suaranya, lalu kita iqamat sendiri. Kemudian kalau kita menjamak sholat, misalnya kita menjamak sholat satu tempat, kita misalnya berkemah lah, kita berkemah di suatu gunung misalnya, sesama kita kan sama-sama musafir, apakah masih disunahkan azan? Masih, Pak, disunahkan kita azan, tapi cukup kalau kita ingin menjamak cukup sekali aja azannya. Tapi iqamatnya tetap 2 kali. Misalnya kita berada di Cidahu lagi
berkemah di sana, kita satu daerah itu nggak ada orang lain, cuman kita aja yang sama-sama yang camping, ya sudah pas masuk zuhur kita azan zuhur, setelah itu kita sholat zuhur, setelah azan kita qomat, selesai qomat kita sholat zuhur, habis zuhur qomat lagi jamak dengan asar, tetap disunahkan. Jadi bukan hanya hadir, bukan hanya untuk yang sedang sholat di tempat, tapi yang sedang musafir juga tetap disunahkan melaksanakan azan, sunnahnya seperti itu. Fala yu'adzan li syai'in minha bila khilaf. Tsumma minha yustahabu an yuqal inda iradati sholati fi jama'atin as-sholatu jami'ah. Adapun kalau sholatnya bukan sholat 5 waktu, kayak sholat Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, itu tidak disunahkan azan, tapi disunahkan hanya mengucapkan kalimat as-sholatu jami'ah. Hanya cukup kalimat itu, tidak usah kita melaksanakan yang namanya azan. Kemudian faslun wala tafsil iqamah illa fil waqt wa inda iradati dukhuli fi shalah wala yasul adzan illa ba'da dukhuli waqti shalah illa subah. Dan tidak sah iqamat kecuali sudah masuk waktu. Azan juga seperti itu, harus sudah masuk waktu. Kecuali ketika azan subuh, bisa namanya disebut sebagai azan yang pertama. Kalau qomat ini khusus ketika mau menegakkan sholat. Sehingga kalau antara iqamah dan takbiratul ihram imam terlalu panjang jaraknya, maka disunahkan diulang lagi Pak qomatnya. Misalnya ketika qomat qad qamatis shalah Allahu akbar la ilaha illallah, imam enggak datang-datang, tunggu enggak datang-datang sampai 3 menit, kamu imam enggak, dia mau jadi imam, semua nolak, kamu aja, sampai bertele-tele Pak, sampai bertele-tele baru akhirnya imamnya datang, sudah terlambat, ulangi iqamatnya lagi, tetap iqamatnya diulangi. Maka usahakan jangan terlalu panjang antara jarak iqamat dengan takbiratul ihramnya imam. Bahkan ada di beberapa tempat iqamat itu dibaca, dikumandangkan ketika sudah saf rapi. Ada seperti itu. Saf udah rapi, nah baru iqamah. Seperti itu kadang-kadang. Karena iqamat itu dibaca oleh sahabat ketika Nabi sudah keluar. Nabi sudah keluar dari rumahnya langsung ke mihrab baru qomat. Karena Nabi qobliyahnya di rumah. Qobliyah Nabi di rumah karena Nabi itu masjidnya ya dekat, rumahnya ya nempel dengan masjid. Sekarang makam Nabi itulah rumahnya, jadi sangat dekat sekali. Nabi qobliyah di rumah, begitu Nabi keluar dari rumahnya menuju mihrab, baru sahabat melakukan qad qamatis shalah. Baik. Lalu apa yang kita bacakan ketika kita mendengar orang azan? Yustahabu an yaqula man samiyal muadzin wal muqim misla qaulihi illa fi qauli hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kita apapun yang diucapkan muadzin itu kita ucapkan kembali. Allahu akbar, kita ucapkan Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali pada hayy 'alatain. Hayy 'alatain itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Juga kalimat as-salatu khairum minan naum, kita ucapkan as-sadaqta wa baridta wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Ketika lafaz qomat, ketika kalimat qad qamatis sholatu qad qamatis shalah, kita ucapkan aqamallahu wa adamaha. Itu sunah-sunah yang Nabi sebutkan. Kemudian juga qala Rasulullah SAW, Nabi mengatakan idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengarkan azan, ucapkan apa yang diucapkan si muadzin. Terus dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan idza sami'tum muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengarkan azan, ucapkan seperti yang diucapkan orang yang azan. Summa shallu alayya, kemudian berselawatlah padaku. Kata Nabi SAW, fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra.
Kemudian barang siapa yang berselawat padaku 1 kali, maka Allah akan berselawat padanya 10 kali. Tsumma sallallahu lil wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah aku sebagai perantara. Tuh kalau ingin Nabi menjadi perantara kita di surga, di akhirat, sehingga dengan perantara Nabi itu kita bisa masuk surga, benar-benar dicari ketika selesai azan. Fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala li wasilah hadat lahu syafa'ah. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, kalau orang udah selesai azan, kalau apa yang diucapkan muadzin, ucapkan. Kemudian kalau dia udah selesai dari azannya, segeralah kalian berselawat kepadaku. Maka ketika kalimat la ilaha illallah kata muazzinnya, kita bilang la ilaha illallah, langsung kita bilang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Nabi seperti itu. Kemudian kata Nabi minta wasilah. Wasilah itu perantara. Kata Nabi nanti di hari kiamat hanya ada 1 orang yang bisa diberi derajat wasilah. Wasilah itu perantara kepada Allah. Saat di padang mahsyar itu tidak ada orang yang bisa ke Allah kecuali pakai wasilah. Kalau sekarang Pak nggak ada bisa ke wali kota kecuali ada protokolernya, melewati protokoler, melewati ajudannya, sekretarisnya. Nah, di hari kiamat tuh gitu, nggak ada main langsung ke Allah itu nggak bisa Pak. Jangan terlalu percaya diri, nggak bisa. Yang bisa ke Allah itu harus pakai wasilah, perantara. Nah kata Nabi, aku berharap akulah perantara itu. Barang siapa yang setelah azan berselawat kepadaku dan dia minta aku sebagai wasilahnya, sebagai perantaranya, halat lahu syafaati, dia pasti mendapatkan syafaatku, kata Nabi SAW. Dan memang Pak, cuma Nabi yang menjadi wasilah. Walaupun kita dalam hadis itu kita lari itu ke bapak kita dulu Adam, ke ayah kita Adam. Kata Adam, nggak bisa. Saya udah pernah melanggar perintah Allah dengan mendekati pohon di surga. Gara-gara ibu kalian ini, Hawa ini, Eva. Orang bahasa Ibrani-nya Hawa itu Eva, Adam itu Edom. Gara-gara si Eva nih, ibu kalian nih, saya melanggar, maka nggak bisa lagi bantu. Kita ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, udah gara-gara saya makhluk mati banyak di dunia ini, kena banjir. Nggak bisa lagi. Saya udah marah, saya emosi, saya minta kepada Allah matikan semua yang kafir ini ya Allah, kecuali yang beriman padamu. Maka yang nggak naik perahu mati semua. Saya nggak bisa lagi. Kata Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bapak kita yang kedua, Abu Nasani, nggak bisa juga. Kita ke Nabi Ibrahim juga bapaknya para nabi. Ya. Kalau Nabi Adam itu bapak pertama, Nabi Nuh itu bapak kedua, Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi. Karena dari Nabi Ibrahim lah para anbiya, nabi keluar semua. Nabi Yakub, Musa, kemudian Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW. Nggak bisa juga. Maka yang kita bisa minta itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah itu yang paling, kata Nabi, yang bisa mendapatkan syafaatku adalah mereka yang setelah azan mereka berselawat kepadaku dan meminta wasilah untukku. Baik, makanya Pak, kita kenal doa azan yang Nabi juga ajarkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi mengucapkan, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Kalimatnya enggak ada innaka la tukhliful mi'ad, tapi itu sambungan dalam ayat di Al-Qur'an. Maka enggak apa-apa kita tambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Karena Nabi, barang siapa yang mengucapkan seperti itu, halat lahu syafaati yaumil qiyamah,
dia wajib pantas mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Maka kata ulama, Pak, setiap kita mendengar azan ingat syafaat Nabi SAW. Karena tidak ada doa yang paling tepat ingin mendapatkan syafaat kecuali saat setelah azan. Nabi langsung mengatakan, ingat azan, ingat syafaat. Jangan lupa, Pak, minta syafaat Nabi. Karena itu nanti yang paling kita butuhkan di hari kiamat. Makanya apa? Imam Busiri selalu mengatakan syafaat, apa namanya? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Terus syafaat, ada dia minta tuh syafaat. Ya apa, lupa ke kalimatnya. Karena syafaat itu, Pak, nggak ada sesuatu yang paling penting kecuali syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada seperti itu. Baik, dikatakan huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Dialah habib, kekasih yang sangat diharapkan syafaatnya pada hari semua orang ketakutan. Tidak ada yang bisa menolong. Jangankan orang tua kita, Pak, datuk kita Adam aja nggak bisa. Maka ya saat itu yang paling kita perlukan adalah syafaat Nabi SAW. Allah katakan dalam Al-Quran, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Apabila datang hari kiamat, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi, dari istrinya, wabani, dan dari anaknya. Jadi kalau misalnya, Pak, ada orang kumpul di padang mahsyar itu sama ayahnya, sama ibunya, sama saudaranya, sama anaknya, sama istrinya, yang dia lari dulu pertama dari saudaranya dulu. Bang, adik, pergi. Saya nggak ada ikut campur ya, gitu, takut dia. Tapi dia masih mengharapkan dari ayah sama ibunya. Begitu masalah makin berat, dia lari dari ibunya. Bu, maaf ya Bu, jangan bawa saya, lari dia. Begitu masalah makin berat, lari dari ayahnya. Ya, saya nggak ikut campur. Baru dia lari dari istrinya. Baru dia lari dari anaknya. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, orang di dunia juga kayak gitu. Kalau di dunia itu orang dikumpulkan sama ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya. Yang paling nggak dicintai itu saudaranya pasti. Yang paling dia nggak suka tuh saudaranya dulu. Empat ini paling dicintai. Kalau suruh pilih, dia asingkan dulu ibunya. Kenapa? Karena ayah kan seorang pelindung. Kalau ibu udah, dia ayahnya. Yang paling ditinggalkan yang pertama siapa? Anaknya. Karena orang itu pasti yang paling dicintainya itu adalah anaknya. Maka ketika di padang mahsyar itu orang lari dulu dari siapa? Yafirul mar'u min akhi, orang lari dari saudaranya dulu, dari adiknya, dari kakaknya. Karena itu bukan yang paling dicintai. Kemudian wa ummihi wa abi, kedua orang tuanya dulu. Terakhir yang ditinggalkannya siapa? Istri sama anaknya. Itu saking takutnya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang punya urusan masing-masing. Nafsi. Hanya ada satu jalan supaya kita bisa ketemu sama Allah, minta ampun sama Allah. Dan Allah memberikan hak prerogatif. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Maka itulah yang disebut dengan syafaah. Baik. Dari Umar bin Khattab, dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, idza qala al-muadzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Kalau muadzin mengatakan Allahu akbar, kalian juga katakan Allahu akbar. Tsumma qala asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, katakan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika dia mengatakan hayya 'ala shalah, katakan la haula wala quwata illa billah. Ketika dia mengatakan hayya 'ala falah, katakan juga la haula wala quwata illa billah. Kalau dia mengatakan Allahu akbar, katakan Allahu akbar. Ketika muadzin mengatakan la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah.
barang siapa yang mengatakan seperti itu, dia akan masuk ke dalam surga, kata Nabi SAW. Kemudian juga dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengatakan ketika mendengar muazzin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin rasulan wa bil islami dinan, ghufira lahu dzanbuh, diampuni dosanya. Makanya kita gabung aja, Pak. Lalu ini hadisnya bilang, yang ini bilangnya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was shalatil qaimah sampai terakhir. Tapi di sini hadisnya bilang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadin nabiyyan wa bil islami dinan. Bagaimana? Mana yang benar? Gabungin aja, Pak, dua-duanya. Ketika selesai azan kita bilang Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Lalu kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was sholati qaimah. Gabungin aja semuanya, enggak ada masalah. Karena kalau sahabat itu beda dalam meriwayatkan bacaan atau zikir dari Nabi, berarti Nabi itu kadang-kadang baca ini, kadang-kadang baca Nabi baca itu. Berarti kita nggak ada masalah untuk menggabungkannya. Atau Nabi membaca semua, tapi sahabat ini yang dengar setengah yang ini, yang sebagian mendengar yang setengah yang lainnya. Nggak ada masalah. Terus juga ini khusus bagi Nabi SAW. Dari Aisyah. Aisyah mengatakan dalam hadis Abu Daud, anna Rasulullah SAW idza sami'al muadzin yatashahadu qala wa ana. Nah, Nabi kalau dengar orang yang azan, asyhadu an la ilaha illallah wa ana. Saya juga. Kan artinya kan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nah, kata Nabi, wa ana. Ya, aku juga. Nah, gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, wa ana, aku juga. Kata Nabi seperti itu. Nah, kita sunnah juga, Pak, gabungin aja semua zikir yang seperti itu. Ada lagi dari Muawiyah. Karena Rasulullah SAW idza sami'al muadzin yaqulu hayya 'alal falah. Kalau Nabi mengatakan hayya 'alal falah, dia berdoa, Allahumma ja'alna muflihin. Nabi setiap mendengar hayya 'alal falah, Allahumma ja'alna minal muflihin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang yang mendapat kemenangan. Boleh, Pak, kita gabung lagi. Azan itu tidak ada masalah. Baik. Dari Abi Daud bahwa Nabi SAW kalau Bilal sudah qomat dan mengucapkan qad qamatis shalah, Nabi berdoa, aqamahallahu wa adamaha. Seperti itu yang Nabi katakan. Nah, makanya, Pak, disunahkan memang bagi orang yang azan dan qomat itu satu orang. Dia yang azan, maka sunnah juga bagi dia yang melakukan iqamah seperti yang Nabi SAW melakukan. Baik. Babu doa bainal azan. Kemudian disunahkan juga ketika azan sambil membaca doa tadi, kita juga doa selain doa meminta wasilah. Doa apapun kita minta. Karena kata Nabi, la yuraddu doa bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Maka minta sebanyak-banyaknya, tapi memang yang kita fokuskan tadi diantaranya doa minta wasilah. Tapi tidak ada larangan juga apabila kita minta yang lainnya. Yang penting fokus ke doa al-wasilah itu. Setelah itu kita silahkan minta apapun. Baik, terakhir tentang doa azan dari Sunan Abi Daud bahwasanya Nabi SAW bersabda, sintani la turaddani, dua hal ini yang tidak akan ditolak. Au qala ma turaddani, tidak ditolak. Ad-doa indan nida, doa ketika sedang dikumandangkan azan atau selesai azan. Wa indal ya'si wa indal ba'si hina yuljimu ba'du ba'du, dan ketika peperangan, ketika dua pasukan sudah masuk, perang sudah berkecamuk, disitulah doa yang paling afdal. Nah, itu hal-hal yang bisa kita jelaskan tentang azan.
Baik, setelah azan kita masuk ke saf. Ya. Ke saf untuk melaksanakan sholat, atau setelah azan dan iqamah otomatis kita masuk ke saf. Apa yang kita baca ketika kita sudah berada di saf? Ini Nabi, sekali lagi, doa ketika berada di saf ini Nabi juga nggak pernah ajarin, Pak. Tapi ini juga sahabat Nabi sendiri yang membacanya, lalu Nabi senang dengan apa yang dia bacanya. Berdasarkan hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai, anna rajulan jaa ila shalah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli. Seorang sahabat masuk ke saf. Nabi sudah takbir, Allahu Akbar, dia masuk. Faqala hina intaha ila shaf, maka dia membaca ketika sudah sampai di saf. Dia membaca, Allahumma atini afdola ma tu'ti ibadaka sholihin. Allahumma atini, ya Allah datangkan padaku, berikan padaku, afdola sebaik-baiknya, ma tu'ti yang kau berikan, ibadaka sholihin kepada hamba-hambamu yang soleh. Dan dia dikeraskan, Pak, doanya itu. Jadi Nabi sedang takbir, dia masuk ke saf, sama dia dikeraskan, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka sholihin. Allahu Akbar, baru dia takbir. Nah, selesai sholat, falamma qada, selesai sholat Rasulullah SAW, qala manil mutakallim anifan. Tadi siapa tuh yang berbicara, kata Nabi, maksudnya yang berdoa tadi. Kemudian dia mengatakan, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, idzan yuqaru jawadu wa tastashhida fi sabilillah taala. Ya udah tuh kata Nabi, kau kan minta sesuatu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Kau minta dalam doamu tadi diberikan afdol, sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Maka nanti kata Nabi SAW, kudamu akan terputus, ditebas. Tungganganmu, kudamu itu nanti ditebas, sehingga kau pun jatuh dan kau akan mati syahid di jalan Allah. Nah, benar, Pak. Sahabat yang ucapkan itu, dia perang, tunggangannya ditebas, dia pun jatuh, lalu dia pun ditusuk dan meninggal. Nah, itu, Pak. Itu nggak bisa direvisi, Pak, itu doanya. Mau dia minta kayak gitu. Tapi itulah memang sebaik-baiknya yang Allah berikan kepada hambanya yang soleh. Nah, tapi nggak ada, Pak, yang mau praktik doa ini, takut kayak gitu nasibnya. Dari itu kan mati jihad, Pak, mati syahid fisabilillah. Itu angan-angannya, mimpinya para sahabat Nabi. Maka begitu dengar kata-kata itu, senang sahabat. Alhamdulillah, nanti saya mati dalam peperangan. Dan benar. Dan itulah yang Allah berikan sebaik-baiknya dari hamba-hambanya yang soleh. Mati syahid itu mimpi bagi sahabat, target terkuat dari para sahabat. Sehingga Khalid bin Walid itu nangis dalam matinya karena dia meninggal nggak dalam jihad, nggak dalam perang. Ketika perang terakhir, perang Yarmuk itu beliau menghabiskan 100 pedang, nggak mati. Ketika perang dengan Bizantium, dengan Roma, ada ratusan luka, Pak, di badannya Khalid. Menang, ratusan luka di badannya, nggak mati itu. Nggak mati, sehingga lalu diobati lukanya dan beliau wafat di atas ranjangnya. Beliau katakan, saya ini dijuluki Nabi Saifullah, pedangnya Allah, tapi saya mati kayak keledai. Saking sedihnya karena nggak mati dalam peperangan. Maka itu sahabat begitu baca doa tadi sama Nabi, dikabulkan doamu, kau akan mati syahid. Nah, di sini ulama mengatakan
Berarti doa ketika masuk ke saf itu salah satu juga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya antara azan dan iqamat, tapi juga ketika masuk ke dalam saf. Tapi Pak, kata ulama, jangan banyak-banyak doa ketika masuk ke dalam saf kalau kita takut tertinggal rakaat bersama imam. Ya, kecuali kita memang banyak waktu yang panjang. Ketika masuk ke dalam saf, doa di situ. Kalau memang waktunya tidak panjang. Tapi kalau waktunya sempit, imam sudah masuk ke surat, ya nggak usah doa tidak usah doa, masuk langsung aja kita takbir supaya kita bisa Fatihah dan kita bisa mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Nah, ini salah satu doa ketika kita sampai kepada saf. Baik. Berikutnya dari Amir bin Usama an-Nabi radhiyallahu anhu anna shalla raka'atil fajr wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qariban min raka'atin khaifatin thumma sami'u yaqulu wa huwa jalis Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Juga riwayatnya Nabi setelah masuk ke masjid, ya sahabat ini lalu qobliyah dan masuk ke masjid salat 2 rakaat tahiyatul masjid, sahabat juga salat. Nabi sambil nunggu qomat, Nabi membaca Allahumma rabb Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'udzubika minan nar. Itu Nabi nunggu terus seperti itu sampai diiqamatkan. Kemudian dari Anas dia mengatakan Nabi bersabda, "Man qala shabihata yaumil jumu'ah qabla sholatil ghada, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, ghafirallahu ta'ala dzunubahu walau kanat mislu zabdil bahar." Barang siapa yang khusus, ini khusus Pak ya, di subuh hari Jumat sebelum dia duduk, sebelum iqamat, sebelum qomat dia ucapkan 3 kali astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali, maka Allah akan ampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini khusus pada saat kita hari Jumat subuh. Ya, kita duduk habis qobliyah subuh, habis tahiyatul masjid, sebelum qomat kita baca astaghfirullahalladzi. Sini kalimatnya astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali kita baca sebelum iqamah, maka kata Nabi Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Baik, berikutnya Imam Ibnu Sunni dari Ummi Rafi' radhiyallahu anha qalat berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, beri saya petunjuk pada suatu amal, ya'jurinillah azza wa jalla alaih, yang Allah bisa melindungi saya atau Allah bisa memberikan saya pahala." Qala ya Umar Rafi' idza qumta ila shalah fasabbihillah ta'ala asyran. Oh baik, kata Nabi, kalau kau hendak salat. Nah, hendak salat ini berarti sambil nunggu qomat, Pak. Atau yang ingin salat sendiri sehabis azan, sehabis azan, sebelum salat, sebelum takbiratul ihram, bisa duduk. Nah, Umar Rafi' ini bilang, "Ya Rasulullah, berikan saya doa, yang berikan saya petunjuk yang kalau saya lakukan Allah bisa melindungi saya dari api neraka dan bisa memberi saya pahala." Kata Nabi, kalau kau hendak sholat, berarti belum, baru mau sholat. Kata Nabi, fasabbihillah ta'ala asyra, bertasbihlah kepada Allah 10 kali. Subhanallah, 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 subhanallah 10 kali. Wa hallilihi asyra, tahlil kepada Allah 10 kali. Berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wahmadihi, ucapkan hamdalah asyra 10 kali. 10 kali. Di alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Wa kabbirihi asyra, dan kabbir, bertakbir juga 10. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wastaghfirihi asyra, ucapkan astaghfirullah, istighfar
10 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu. Berarti banyak itu. Itu sebelum kita hendak sholat. Sehabis qobliyah ba'diyah. Maaf, sehabis qobliyah atau tahiyatul masjid. Ya sambil nunggu jam. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus apa lagi Pak beristighfar tuh? Tahlil ya atau alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus takbir Allahu 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 Akbar. La tahlil la ilaha illallah 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 la ilaha seperti itu. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar 50 10 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lanjutkan, fa innaki idza sabbahti wahai ummi Rafi, sungguhnya engkau, ya ummi Rafi ini perempuan, apabila kau bertasbih seperti itu, maka Allah berkata, qala hadzali, ini untuk saya nih. Hambaku ini bertasbih, ini untuk saya. Wa idza halati, kalau kau mengatakan la ilaha illallah, Allah mengatakan hadzali, ini untuk saya juga. Wa idza hamidti, ketika kau mengatakan alhamdulillah, 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 Allah mengatakan hadzali, ini untuk saya. Wa idza kabbarti, kalau kau mengucap Allahu Akbar, hadzali, ini untuk saya kata Allah. Nah, wa idza astaghfarti, kalau kau sudah beristighfar astagfirullah, astagfirullah, qala, Allah berkata, qad fa'altu, aku sudah lakukan untukmu. Maka diampuni dosa kita tersebut. Jadi banyak Pak doa-doa menjelang kita sholat. Dari menjawab azan, udah berapa doa azan tadi. Kemudian dari kita meminta perlindungan dari neraka. Kemudian dari kita juga beristighfar. Juga dari kita bahkan sampai kita masuk ke saf. Tuh, seperti itu. Makanya disitulah kata Nabi, menunggu sholat itu adalah sholat, karena saking banyaknya yang bisa kita lakukan. Lanjut. Terakhir Pak, bab doa indal iqamah, bab doa ketika iqamah. Kata Nabi SAW dari hadis riwayat Imam Syafi'i, anna Rasulullah SAW qala utlubu istijabata doa indal tiqa'il juyus wa iqamati shalah wa nuzul ghais. Mintalah dikabulkannya doa ketika bertemunya dua pasukan yang berjihad, ketika iqamat, ketika turunnya hujan. Itu salah satu doa yang dikabulkan. Turun hujan, bertemunya dua tentara yang berperang, yaitu ketiga adalah ketika qomat, itu doa yang dikabulkan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada lagi beberapa hadis doa musafir juga ketika menjelang berbuka puasa. Baik, ini mungkin yang bisa kita jelaskan karena bab berikutnya tentang zikir-zikir atau adab-adab ketika melakukan takbiratul ihram. Kita udah jelaskan Pak, dari mulai azan, dari mulai bahkan dari rumah, dari mulai bangun tidur, ganti baju, pakai baju, berangkat ke masjid, masuk ke masjid, tahiyatul masjid, kemudian mendengarkan azan, menjawab iqamah, menunggu azan sampai masuk ke saf. Sudah ada adab-adab dan zikir-zikir yang sudah kita jelaskan. Mungkin ada yang mau kita tanyakan Pak, kita diskusikan, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya sedikit, kalau sebelum takbiratul ikram kita membaca An-Nas, boleh ya Tat ya? Ya. Salah satu yang banyak dilakukan oleh para ulama itu membaca. Imam Ghazali menganjurkan memang minta perlindungan dari godaan setan. Karena setan itu mulai sibuk ketika kita sudah selesai takbiratul ihram. Makanya banyak membaca Qul a'udzu birabbin nas sebelum takbiratul ihram. Kalaupun waktunya tidak sempat Pak, mungkin karena takut telat karena mungkin kita mengejar imam, minimal kita baca Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin
wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Bisa. Nah, itu yang kita baca. Rabbi a'udzubika, ya Allah, aku berlindung padamu min hamazatis syayatin, dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Aku berlindung padamu ya Allah untuk dia itu hadir ketika saya sholat. Baik. Pak Yani, saya tulis di WA ya, pasal takbiratul ihram. Biar ingat bulan depan takbiratul ihram. Takut nanti ada yang keulang lagi. Baik. Lanjutnya Pak, silakan. Ada lagi kalau biasa kalau kita mau sholat ada kalimat yang sawu sufu fakum. Nah itu apakah ada hadisnya apa gimana ya Tat? Iya. Iya Pak. Itu dari Nabi SAW. Nah itu apakah artinya luruskan dan rapikan atau hanya bagaimana? Dan pelaksanaannya bagaimana? Meluruskan lidah itu apa harus rapat juga apa? Ya, kata Nabi istau itu lurus. Terus istau lurus, terus wasuddul khalal. Suddul khalal itu tambal yang ada sela. Nah, kemudian ulama mengatakan istau sufakum itu rapat itu bukan di tumit, Pak. Rapat itu bukan di jari kaki, tapi di sini, Pak. Jadi yang penting ini sudah nyatu, kaki nggak gini pun nggak ada masalah. Malah kalau gini tuh banyak ulama memakruhkan. Kenapa? Geli orang nggak apa? Orang takut tidak apaan sih gitu. Jadi yang penting itu ini. Saya nggak ngerti itu dari mana ajaran yang harus antara kelingking dengan kelingking, nggak Pak. Itu adalah ini yang penting. Kata Nabi SAW, wasuddul khalal di situ bukan kaki yang harus kayak gini, itu nyusahin malah. Tapi ini yang pentingnya. Terus wasitul kata Nabi gini, stawu sufufakum, luruskan safmu, wasuddul khalal, di tambal yang ada sela, wasitul imam. Wasitul imam itu tengahkan imam Pak. Jadi imam itu posisi memang bagusnya memang adalah di tengah, sehingga kalau kita datang masbuk bingung saf mana dulu yang kita isi, tengah. Nah, gitu. Jadi kita misal datang saf di kita itu sudah penuh, depan penuh, kita saf yang kedua, cari badan imam, oh itu imam, tengahin, ya udah tengah. Nah baru nanti yang kedua kanan, baru imbangi kiri, kanan lagi, baru kiri, kanan lagi, kiri lagi. Nah, dulu Nabi pernah bilang gini, Allah melihat kepada Allah melihat kepada makmum yang sholat di saf kanan. Ya, kanan semua Pak. Akhirnya Nabi saf, loh, kok di kanan semua ini, kata Nabi. Lah kan engkau bilang Allah melihat makmum yang kanan. Kata Nabi, yang kiri juga, kata Nabi SAW. Yang kiri juga. Akhirnya, itu makanya akhirnya seimbang Pak, harus tengah dulu, wasitul imam, tengahkan imam. Nah, kanan dulu memang, kanan dulu baru kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, jadi kalau kita masuk, kita lihat yang kanan lebih banyak, kita masuk kiri, Pak. Tapi kalau imbang, kanan. Nah, seperti itu yang Nabi sebutkan, wa tarasohu wa wasadul khalal. Terus kata Nabi lagi, fa inna taswiyatal sufuf min tamamis shalah. Sesungguhnya lurusnya saf itu termasuk dari kesempurnaan salat. Seperti itu, Pak. Ada lagi yang lebih ngeri lagi, kata Nabi gini, sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang, gitu Pak. Gitu. Walaupun Nabi ngadap ke kiblat, aku melihat kalian dari belakang punggungku. Saking Nabi itu tegasnya, sehingga sahabat ayo rapat gitu semuanya. Baik. Kalau mengenai lurusnya, kan kadang-kadang ada yang suka maju, ada yang masuk turun. Nah itu tumit ya? Ya, tumit. Tumit itu yang paling jadi ukuran. Kalau untuk kaki tumit, yang penting tumitnya rata. Walaupun ada orang kukunya jari lebih panjang, nggak ada masalah. Yang penting tumit, Pak. Itu yang dianggap sebagai lurus. Kalau tidak lurus, ya udah. Pahala 27 derajat itu kurang 1 dia. Jadi 26. Kalau kita kurang gitu, jadi 26. Kalau kita sendiri, tarik 1 Pak ke belakang. Jangan sampai kita sholat sendirian di belakang.
tarik satu. Dengan syarat satu, yang kita tarik itu ngerti. Kalau dia nggak ngerti, repot Pak. Jadi kalau Bapak misalnya sampai di sab sudah penuh, kan sunnahnya di tengah. Tapi kalau Bapak ke tengah, Bapak tarik, ini kayaknya nggak paham nih. Anak SMP atau anak SMA misalnya, wah nggak paham nih. Tapi di situ di pojok ada ustadz. Ya udah Pak, di pojok aja. Di pojok, ustadznya ditarik. Ustadznya ngerti. Ustadznya ngerti aneh lagi tuh, dicolek. Tapi kita nyolek itu Pak setelah takbir. Yang belum nyolek takbir jangan. Itu belum takbir udah nyolek jangan. Kita takbir dulu, Allahu Akbar, colek. Colek dan tarik. Bukan hanya begini Pak, ditarik gitu. Oh dia gini, ya udah Pak, jangan dilawan. Mau gimana? Dia tidak ngerti gimana? Nah, seperti itu. Kemudian kata ulama, nariknya itu dalam posisi qiyam, bukan sedang iktidal atau ruku. Jangan Pak, jangan. Kita dalam keadaan berdiri. Nah, berarti kalau kita datang, saf udah penuh, ya udah, kita nggak bisa narik lagi tuh. Ya udah, sholat aja sendirian. Di belakang takbir, kita takbir, ya udah langsung tasyahud. Begitu imam salam, ya udah langsung kita naik. Tapi kalau kita datang sepenuh, imam posisi berdiri, nah kita takbir dulu sendirian nih di saf ini, kita takbir Allahu Akbar, tarik satu. Nah, makanya takbirnya itu Pak agak nempel dengan saf. Jangan jauh, nariknya gimana kita nariknya? Nah, kita rapatkan badan kita dengan makmum terakhir itu, Allahu Akbar, lalu kita tarik dia, sama-sama mundur ke belakang. Kalau dia ngerti Pak, kalau nggak ngerti ya udahlah, kita takbir aja sendiri. Seperti itu Pak. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi imam Ustaz sebelum mulai, apakah harus melihat barisannya dulu biar sempurna gitu, atau langsung mulai aja mengucapkan rapatkan barisan? Iya, mengecek Pak, mengecek. Bahkan Umar bin Khattab itu sampai menggaji. Dan Umar itu ada masjid digaji pegawainya, tugasnya cuman untuk meluruskan saf. Pegawai negerinya itu, pegawai negaranya itu, kata Umar cek. Kalau yang di depan Umar langsung yang ngecek Pak, dan dia bawa cambuk. Kalau nggak lurus, cambuk sama dia. Sehingga banyak sahabat itu mundur. Dulu di zaman Nabi dia sholat di saf depan, gara-gara Umar dia di belakang. Bilang saya payah Umar ini, saya nggak mau dia di belakang. Nah, ketika saf kesananya kan Umar tidak bisa, karena kan udah komat Pak, harus cepat-cepat sholat. Nah, Umar menggaji karyawan untuk ngecek saf. Seperti itu Pak, memang harus dilihat. Kita minimal imam itu saf pertama lah dicek. Luruskan, nah gitu Pak. Dan harus berani gitu. Kalau Pak kosong, tolong diisi. Harus gitu Pak. Imam itu harus punya wibawa. Maaf diisi. Itu tolong. Oh gitu Pak. Kita kadang-kadang repot Pak. Di Indonesia ini nggak berani kadang-kadang, kecuali kalau kita punya karisma, kita punya wibawa. Kadang-kadang apa sudah pas gitu Pak. Sulit. Makanya tolong sekali kalau saf pertama itu memang harus orang-orang yang mengerti lah gitu. Kayak kata ulama, satu ulama itu orang yang ngerti agama itu tolonglah di saf pertama. Satu, kenapa saf pertama? Karena kalau imam batal, mereka tahu cara istikhlaf, cara penggantian imam. Satu. Yang kedua, kalau imam salah dalam bacaan dia bisa membenarkan. Cuman masalahnya ulama-ulama ini zaman sekarang nggak mau di saf pertama karena ulamanya juga banyak yang telat juga sholatnya. Jadi kadang-kadang kita nggak nyalain orang-orang awam yang di saf depan karena ulamanya telat. Kenapa Anda telat gitu? Harusnya ya ulama memberi contoh, dia datanglah di saf awal. Insya Allah kalau saf pertama itu lurus Pak, itu jadi contoh bagi saf-saf yang berikutnya gitu. Baik. Ini pertanyaannya agak menyelenceng. Di sungai Eufrat itu yang muncul emas atau pirit? Apa? Di sungai Eufrat yang sekarang lagi heboh itu, yang muncul emas atau pirit? Atau benar-benar emas cuma dibohongin pirit gitu loh. Jadi biar pirit itu apa? Pirit itu apa? Pirit itu katanya emas palsu Pak.
Ustaz? Allah alam Pak. Kalau dalam hadis bunyinya itu zahab Pak. Zahab itu emas, benar-benar emas. Ya, ada yang mengartikan itu emas hitam, maksudnya minyak bumi. Ada yang mengartikan juga itu wallahu alam lah yang jelas tentang emas itu. Yang jelas yang pasti gara-gara emas di Sungai Efrat itu kata Nabi terjadi perang yang sangat luar biasa hingga kematiannya itu ya 99 banding 1 ya Mas. Apa? 100 orang banding 90 lah. Nah, gitu. Jadi menang jadi arang, kalah jadi abu, nah, gitu tuh. Nggak tahu Pak, jangan sampai terjadi itu kita mengalami masa itu salah satu termasuk min alamati sa'ah, termasuk dari hari dekatnya datangnya hari kiamat. Baik Pak, ada lagi? Ya. Kita sering melihat teman-teman kita, bahkan kalau saya lihat beliau itu ngajinya kemana-mana, tapi kadang beliau itu mereka itu sholat di belakang imam dengan pakaian yang kurang tepat kalau menurut saya. Jadi kadang ada tulisannya rider, tulisannya macam-macam, dan beliau itu ada di belakang imam persis. Itu kira-kira gimana kita caranya untuk mengingatkan? Karena takutnya kalau kita ingatkan kan tersinggung kan, saya ngajinya kemana-mana kok lah gitu. Mohon pencerahannya, Tat. Iya, gimana Pak mengingatkan? Yang paling susah orang ngerti agama ya Pak. Yang paling sulit itu mengingatkan orang yang udah ngerti agama. Gimana kita mengingatkan Pak seperti itu? Padahal memang kalau kita merasa punya ilmu, nggak boleh Pak kita menyembunyikan ilmu kita. Itu dalam hadis disebutkan, kata Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu. Kalau siapa ditanya tentang ilmu tapi dia nggak mau memberikan ilmunya, nanti Allah akan ikat dia dengan tali kekang yang terbuat dari api neraka. Itu namanya orang alim tapi nggak mau memberikan ilmunya. Itu bukan hanya, kata para ulama, bukan hanya itu orang itu ditanya, enggak, tapi dia melihat ada kesalahan dalam ibadah seseorang, tapi bodo amat lah, diam aja. Itu yang tidak dibolehkan. Berarti dia membiarkan pada suatu kemungkaran, kesalahan. Kecuali kalau dia melihat ada orang kok selain saya yang bisa, ada orang yang selain saya bisa mengingatkan. Misalnya di Az-Zahrani, banyak kok itu para yang ahli-ahli. Saya nggak usah, saya gini aja. Itu nggak masalah Pak. Tapi kalau nggak ada orang lain kecuali hanya dia, itu nggak boleh. Itu benar-benar harus dibilang. Maka para ulama itu nggak mau menyembunyikan ilmu, takut. Kan kita belajar Pak, ada 4 sifat Nabi kan, Siddiq, Siddiq itu jujur, terus tabligh, ada namanya itu fatonah tuh pintar ya Pak, kemudian amanah ya, ada satu tuh namanya, yaitu tabligh itu menyampaikan. Maka ulama itu Pak, sahabat itu semua ilmu sudah disampaikannya, kecuali yang ilmu berbahaya. Kata Abu Hurairah, aku ini dapat dua cawan, maksudnya dua wadah ilmu dari Nabi SAW. Yang satu ini sudah aku berikan semua, tidak ada satu pun yang aku sembunyikan. Terus sahabat tanya, yang ini lagi mana? Jangan, katanya. Yang ini kalau aku berikan, dipotong leher saya. Nah itu Pak, Nabi bilang, Abu Hurairah, nanti setelah saya meninggal nih, akan terjadi gini. Nanti sistem pemerintah saya ini akan berbentuk kerajaan. Nah itu Pak, itu kata Nabi, kerajaan yang zalim. Tapi jangan. Nah, itu Abu Hurairah nggak berani ngomong Pak, karena saat itu kan yang jadi khalifahnya itu kan Muawiyah ke bawah, itu kan kejam-kejam itu. Dia nggak mau bilang. Kalau saya bilang nanti saya dibunuh, saya diam aja. Ini boleh. Ilmu yang kira-kira kalau kita keluarkan itu membahayakan jiwa kita, lebih baik jangan, daripada kita dibunuh, jangan. Ini seperti itu. Tapi yang lainnya kata dia, aku sudah berikan, tidak ada yang aku sembunyikan. Nah maka bagi orang yang berilmu, kalau misalnya dia di masjid ada sesuatu yang kita kira salah, dia wajib menyampaikan. Dia wajib, ada tatan ibadah yang salah, dia wajib menyampaikan. Selama itu bukan masalah khilafiyah ya Pak. Kalau dia misalnya tidak setuju kunut,
itu mah dia kurang belajar banyak aja itu tentang kunut. Ini kalau memang ini jelas-jelas kesalahan yang disepakati oleh para ulama dan dia harus mengingatkan, dia harus mengingatkan seperti itu Pak. Ya makanya kalau ada orang alim ngaji kemana-mana tapi nggak mencontohkan, ya nggak usah diikuti Pak, nggak usah diikuti. Ya, itu namanya, saya nggak mau menjudge orang, cuman kata Nabi, ya selama dia tidak melakukan yang haram ya Pak, nggak ada masalah sih sebetulnya. Selama dia tidak melakukan yang haram, walaupun itu tidak baik gitu ya, tidak baik. Kata Nabi, orang yang paling berat azabnya adalah orang yang tidak ilmunya, asyadun nas adzaban yaumul qiyamah, orang yang paling kuat siksa dari kiamat, orang yang alim lam yanfa'ullahu biilmi, orang yang berilmu tapi ilmunya tidak bisa memberi manfaat apa-apa padanya. Ilmunya itu tidak menambah hidayahnya, tidak menambah apa-apa padanya. Itu kata Nabi orang yang paling kasihan gitu. Karena kalau soal alim ya Pak, soal orang yang berilmu, tidak ada lebih alim dari iblis Pak. Iblis itu alim Pak, nggak ada yang ngalahin iblis. Coba siapa ulama paling pintar? Ayo ketemu sama iblis, kalah Pak. Iblis itu alim, pintar sekali iblis itu. Iblis itu lebih alim dari orang sehebat apapun, kecuali Nabi, ya, kecuali Nabi tidak bisa. Makanya dia kan gitu. Makanya kalau kita lihat ada ulama tergelincir, berarti yang goda dia itu setannya juga golongan ulama gitu. Jadi iblis itu ketika ngumpulin setan-setan, terus tuh kata iblis, itu orang awam, pemabuk, goda, dipanggil setan awam juga. Nah ini kelas teri. Tapi kalau kata iblis, saya punya proyek ini. Apa iblis? Kita mau goda ulama ini. Ini ulama lurus, nggak pernah buat salah. Nah, ini yang goda dia juga harus tingkatannya juga kayak dia gitu. Nah itu. Tapi yang paling hebat tuh Pak, setan yang goda Nabi SAW itu paling pinter itu. Tapi kalah terus. Kata Nabi, setan Nabi itu kurus. Dan aku pernah mencekiknya, kata Nabi. Kalau aku ketika setan yang goda itu, aku cekik, kata Nabi. Aku cekik dia, kata Nabi, sampai liurnya mengenai tanganku dan terasa dingin. Dan ingin mau aku matikan itu. Tapi aku ingat kata-kata saudaraku Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ya Allah, jangan kau beri kekuatan kepada orang lain, berilah aku kekuatan yang tidak pernah kau berikan kepada orang lain. Di antaranya Nabi Sulaiman itu kan bisa menundukkan jin, Pak. Maka Nabi Muhammad, aku nggak mau mengalahkan Nabi Sulaiman karena dia udah minta sama Allah. Aku lepaskan saja seperti itu. Bayangkan Pak, itu dilepaskan. Jadi setelah Nabi meninggal, coba sahabat itu perang Pak, sampai 70.000 yang meninggal coba. Perang Ali dan Muawiyah itu yang mati itu Pak 70.000 sesama Muslim. Itu bayangkan setan yang godanya gimana Pak itu. Itu kan berarti cerdas benar setan yang bisa. Sahabat Nabi aja bisa coba, bisa perang. Terus ya Allah, cucu Nabi Husain dipenggal Pak kepalanya. Kalau kita lihat tuh, itu gimana tuh? Kok bisa seperti itu jahatnya orang gitu. Padahal ini cucu Nabi. Berarti kan tuh setan tuh luar biasa. Yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib Pak, itu namanya Abdurrahman bin Muljam. Yang membunuh beliau ketika sholat subuh ditikam dari belakang. Abdurrahman bin Muljam ini hafiz Quran. Hafiz Quran Pak. Tapi bisa dia bunuh Ali itu. Berarti yang goda dia ini setan bukan hafiz lagi, mungkin nggak tahu sekelas apa. Kemudian Abdurrahman bin Muljam itu sampai ada tanda di keningnya ini, ada hitam di keningnya karena dia rajin sholat malam Pak, sholat tahajud. Tapi dia bunuh itu Ali bin Abi Thalib. Coba bayangkan. Jadi coba bagaimana setan menyesatkan orang. Sehingga apa dia bilang? Kalau kalian mau bunuh saya bangga telah membunuh Ali. Jangan kalian pancung kepala saya langsung. Terlalu enak saya matinya katanya. Kalian panah saya satu-satu. Dengan satu panah melukai badan saya supaya saya bisa mendapatkan pahala dari Allah. Ngeri nggak Pak itu? Nah, itu ngerinya setan itu. Jadi kalau soal alim Pak, kita sama setan makalah kita. Lebih alim setan daripada kita. Baik Pak, sudah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.